Impian itu kandas. Pernah kita begitu yakin bahwa inilah saatnya. Saat dimana mimpi yang dulu hanya dongeng, akan menjadi nyata di panggung dunia. Kita bersatu, dari desa kecil hingga kota besar. Dari yang muda sampai yang renta. Satu suara, satu harapan, Garuda akan terbang tinggi kali ini. Tapi realita berkata lain. Di lapangan hijau itu, langkah para pahlawan kita tertatih, bukan karena mereka tak berjuang, tapi karena mereka sudah memberi segalanya. Lelah itu nyata, tekanan itu terasa, dan beban harapan dari jutaan jiwa kadang terlalu berat untuk ditanggung. Lalu datanglah senyap, setelah peluit panjang berbunyi, menandai akhir dari mimpi yang begitu indah. Di layar kaca, wajah-wajah kecewa itu tertangkap, anak kecil yang menangis di pelukan ayahnya, ibu yang menatap kosong, dan para supporter yang menunduk, menahan perih di dada. Tapi percayalah, meski impian itu kandas, cinta ini tak pernah pupus. Karena mencintai timnas Indonesia, bukan tentang kemenangan semata, tapi tentang perjalanan panjang. Penuh air mata, harapan, dan kebanggaan. Suatu hari nanti, Garuda akan kembali mengepakkan sayapnya. Lebih kuat, lebih bijak, dan mungkin lebih siap untuk menjemput takdirnya. Hingga hari itu tiba. Biarlah luka ini menjadi pengingat bahwa kita pernah berharap, dan itu indah, meski akhirnya impian itu kandas. Selamat datang kembali di channel saya, Iip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur, dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Rasa itu datang dengan sendirinya, ada di setiap dada manusia-manusia penghuni Nusantara ini, tak perlu aklamasi, tak perlu deklarasi, hiburan di kala hati dirundung kedukaan sepak bola. Ya, permainan sederhana ini begitu universal, tak mengenal kasta, tak mengenal ras atau agama. Dan ketika serombongan pemain itu berkumpul dan mengenakan lambang Garuda di dadanya, mereka menjadi simbol dan simpul satu rasa. Indonesia, timnas sepak bola Indonesia adalah simbol hakiki segenap anak-anak negeri ini, tak ada satupun yang bisa menggantikannya. Dialah pengibar merah putih sejati, menyatukan rasa, mengikat utama persatuan kita, simpul keluarga kita. Indonesia, 11 pemain di lapangan adalah representasi dari rasa segenap rakyat Indonesia, rasa bangga, rasa ingin diketahui keberadaannya, rasa ingin dihargai harkat dan martabatnya, yang ingin berada sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jika mereka sukses, kebahagiaan meliputi seluruh rakyat Indonesia, dan jika mereka gagal, kesedihan pun melanda semuanya. Tak ada sejengkal tanah pun di negeri besar ini yang menolak kenyataan di atas. Sepak bola bukan sekadar permainan di atas rumput hijau. Ia adalah denyut nadi yang menyatukan berjuta hati, dari pelosok desa hingga gemerlap kota. Di setiap sorak dan doa yang menggema, terselip rasa cinta pada tanah air yang sama. Warna bendera berbeda, logat pun tak serupa, namun ketika Garuda bertanding, kita semua satu jiwa. Sepak bola telah menjelma jadi bahasa rakyat, yang tak butuh terjemahan, cukup dengan teriakan, air mata, dan rasa bangga yang tak terukur nilainya. Ia mengajarkan arti kebersamaan, tentang kalah dan bangkit, tentang perjuangan tanpa henti, demi lambang di dada, demi merah putih yang berkibar di angkasa. Sepak bola adalah hiburan sederhana, namun di balik sederhananya, ia menyimpan kekuatan besar yang mampu mempersatukan bangsa. Pada zamannya sepak bola menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Sejak kita merdeka, sepak bola pun menjadi simbol persatuan kita, dulu, kini, dan selamanya. Diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, sampai dunia ini tiada. Sepak bola murni milik kita semuanya, jangan pernah sepak bola jadi alat politik, alat segala macam perjudian yang merusak moral bangsa. Karenanya yang terlibat di urusan sepak bola harus putra Indonesia yang punya rasa nasionalisme, patriotisme, dan integritas kebangsaan yang tinggi. Rakyat Indonesia akan murka jika sepak bola jadi arena korupsi oknum-oknum kerdil dan ambisi pribadi. Maka sangat wajar jika PSSI sebagai induk organisasi yang mengurusi ini takkan bisa lepas dari mata dan hati segenap rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia adalah pemilik asli semuanya. Wajar jika mereka menuntut yang terbaik untuk timnas Indonesia. Karena hal itu, timnas sepak bola Indonesia harus berprestasi tinggi dan sejajar dengan negara-negara terkemuka sepak bola dunia,
Timnas sepak bola Indonesia wajib hadir di perhelatan Piala Dunia, itu tuntutan segenap rakyat Indonesia, tak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dengan semangat kebersamaan dan rasa memiliki, kita terus menyalakan api perjuangan untuk membangun sepak bola Indonesia, agar sejajar, disegani, dan mampu berbicara di panggung dunia. Berpuluh tahun telah berlalu, generasi silih berganti. Putra-putra terbaik bangsa berjuang, berkorban, dan bermimpi. Namun cita-cita tampil di Piala Dunia masih jadi harapan yang belum tergapai. Kita sering terhenti di awal, bahkan kalah dari negara yang lebih kecil, seolah dunia ingin berkata, Indonesia belum bangkit sepenuhnya. Namun kini, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia telah menjelma jadi industri besar, tempat lahirnya para pemain profesional dengan teknik dan mental juara. Dan di atas semua itu, bermain untuk timnas tetap menjadi kehormatan tertinggi. Karena di balik seragam merah putih itu, tersimpan satu makna suci, harga diri bangsa, dan harapan lebih dari 300 juta rakyat Indonesia. Momentum itu akhirnya datang juga, menjelang Piala Dunia 2026. Di tangan kepemimpinan Muhammad Iryawan, PSSI mulai berani melangkah di jalur ekstrim, mempercepat pembangunan timnas lewat program naturalisasi pemain dan menghadirkan pelatih kepala berkelas dunia, Shin Tae-yong, sosok disiplin asal Korea Selatan yang membawa reputasi dan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ketika tongkat estafet kepemimpinan PSSI berpindah ke Erick Thohir, semangat itu tak padam. Justru semakin membara. Seorang pengusaha sukses dengan visi besar, membawa gairah profesionalisme dan ambisi besar untuk menempatkan Indonesia di peta sepak bola dunia. Dan benar saja, hasilnya mulai terasa. Timnas Indonesia melesat jauh, menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, pencapaian luar biasa yang tak pernah terbayang sebelumnya. Namun di satu laga krusial melawan Tiongkok, badai datang. Keputusan Shin Tae-yong yang tak seperti biasanya membuat strategi tim berantakan. Hasilnya, Indonesia kalah, dan jalan menuju Amerika Serikat menjadi jauh lebih terjal. Dalam situasi genting itu, Erick Thohir mengambil keputusan besar, mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, legenda Belanda yang namanya gemilang di masa lalu, tapi masih penuh tanda tanya sebagai pelatih. Publik terbelah, antara mereka yang masih percaya pada jasa Shin Tae-yong, dan mereka yang berharap Kluivert bisa membawa keajaiban baru. Namun realitas tak seindah impian. Pergantian itu tak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Dan sekali lagi, bangsa ini harus menelan kenyataan pahit, bahwa perjalanan menuju panggung dunia masih penuh ujian, dan mimpi itu, masih harus diperjuangkan dengan darah, keringat, dan keyakinan yang tak pernah padam. Meski luka itu masih terasa, meski mimpi itu kembali tergelincir di ujung harapan, Indonesia tidak pernah berhenti percaya. Karena sepak bola bukan sekadar tentang menang dan kalah, ini tentang harga diri, tentang cinta yang tak pernah padam dari jutaan hati rakyatnya. Dari stadion kecil di kampung-kampung, hingga suara gemuruh di Gelora Bung Karno, satu suara selalu bergema. Garuda takkan menyerah, generasi boleh berganti, pelatih bisa datang dan pergi, tapi semangat itu akan terus hidup, membara di dada para pemain muda yang tumbuh dengan mimpi besar, membawa merah putih berkibar di panggung dunia. Dan kelak, entah kapan, di satu pagi yang indah, dunia akan menyaksikan bendera kita berkibar di puncak kejayaan. Saat itu tiba, air mata bangsa ini tak lagi jatuh karena kecewa, melainkan karena bangga. Garuda akhirnya terbang tinggi. Jika hari ini mimpi itu telah sirna, bukan akhir dari segalanya. Rakyat Indonesia sudah terlalu pintar untuk tidak bereaksi terhadap pencapaian yang tak memenuhi ekspektasi ini, dan PSSI pun takkan tinggal diam dan mengevaluasi segalanya, dan pasti harus menyempurnakan segala kelemahan di segala sisinya. Kita pasti sedih bersama. Tapi pantang untuk kita meratapi dan terhanyut dalam kepedihan terlalu lama. Ayo kita move on, bersama kita terus dukung Timnas Indonesia. Jika mau jujur, kita sudah melangkah jauh, sudah banyak pencapaian lebih dari yang lalu, kita tinggal beberapa langkah lagi menuju Piala Dunia, yang kemarin kita lupakan. 5 tahun ke depan kita harus hadir di perhelatan akbar Piala Dunia 2030. Kita berkomitmen satukan hati dan tekad untuk meraih impian itu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini, semoga menghibur dan mengobati kekecewaan kita bersama.